Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun. Saya akan memaparkan tentang rencana aksi perubahan yang berjudul Pemanfaatan Media KIE sebagai bahan penyebar luasan program kesehatan di era digitalisasi. Kita masuk ke latar belakang. Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi tentang kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk membantu masyarakat memahami dan menerapkan ilmu kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada perilaku individu, tapi juga pada intervensi sosial dan lingkungan. Beberapa tujuan promosi kesehatan adalah mencegah penyakit, mempertahankan kesehatan yang baik, serta meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada 11 uraian tugas Promkes. Yang pertama, cakupan edukasi program kesehatan di dalam gedung puskesmas. Yang kedua, cakupan komunikasi interpersonal dan konseling. Yang ketiga, cakupan pemberdayaan individu atau keluarga melalui kunjungan rumah. Yang keempat, cakupan edukasi program kesehatan di luar gedung puskesmas. Yang kelima, cakupan pengkajian PHBS di tatanan rumah tangga. Yang keenam, cakupan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga. Yang ketujuh, cakupan kegiatan pembinaan di desa atau kelurahan siaga. Yang kedelapan, cakupan pelaksanaan kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat. Yang kesembilan, cakupan posyandu aktif. Yang kesepuluh, cakupan kegiatan pelatihan kader posyandu di bidang kesehatan. Dan yang 11 adalah cakupan penggunaan media KIE dalam penyebar luasan program kesehatan. Laporan kegiatan Promkes dilakukan setiap bulan dan dikirim melalui email yang bertuju kepada Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan melalui dashboard microsite Promkes. Aksi perubahan yang akan dilakukan adalah mengenai pemanfaatan media KIE sebagai bahan penyebar luasan program-program kesehatan di era digitalisasi. Jenis-jenis media yang bisa dimanfaatkan adalah leaflet, booklet, alat peraga, media elektronik, WA group, serta media sosial. Kita masuk ke setiap medianya. Yang pertama adalah media leaflet. Media leaflet ini bisa kita gunakan ketika penyuluhan, baik dalam gedung maupun di luar gedung. Leaflet sendiri memiliki pengertian sebagai media cetak berbentuk selembaran yang digunakan untuk penyampaian informasi atau mempromosikan kesehatan, produk, jasa, atau acara. Yang kedua ada media booklet. Booklet adalah buku kecil yang tipis, biasanya berukuran A4 atau A5 dan berisi tulisan dan bergambar. Booklet sering digunakan sebagai media publikasi untuk berbagi keperluan, contohnya seperti sosialisasi kepada kader mengenai kesehatan. Kita masuk ke media alat peraga. Alat peraga penyuluhan adalah alat yang digunakan untuk membantu dan memperagakan suatu dalam proses penyuluhan. Alat peraga penyuluhan dapat berupa proyektor sebagai overhead proyektor, solid proyektor, movie proyektor, dan slide proyektor. Yang kedua, seni peran. Yang ketiga, wayang. Dan yang keempat adalah ludruk. Selanjutnya ada media elektronik. Penggunaan media elektronik untuk penyuluhan dapat membantu sasaran dalam menerima materi yang disampaikan. Biasanya digunakan di dalam gedung berupa TV yang berisi video-video edukasi. Dalam era digitalisasi, media WA Group sangat penting sebagai media penyuluhan seperti untuk edukasi pencegahan DBD dan peringatan Hari Besar Kesehatan. WhatsApp Group juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran seperti untuk bertanya, jawab, atau berdiskusi. Dengan WhatsApp Group, pembelajaran bisa dilakukan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kita masuk ke media yang terakhir, yaitu media sosial. Puskesmas Sindang Laut memiliki dua media sosial, yaitu Instagram dan Facebook. Instagram merupakan media sosial yang populer di Indonesia dan banyak digunakan untuk membagikan informasi berupa gambar, foto, video, dan juga caption. Gunanya Instagram sebagai penyebar luasan konten edukasi dan promosi kesehatan. Dan media sosial selanjutnya ada Facebook. Facebook dapat dimanfaatkan sebagai media penyuluhan karena dapat membuka wawasan dan kreativitas.
Dengan Facebook, penyuluh dapat mengakses informasi dari berbagai sumber seperti orang ahli, daerah lain, bahkan luar negeri. Dan akhirnya kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah diharapkan perkembangan penggunaan media KIE terus berkembang seiring berjalannya waktu yang serba digitalisasi agar penyebar luasan informasi dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan tidak terbatas oleh waktu penyampaian. Sekian dan terima kasih.